Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmasi C 2017 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Penyakit Paru Obstruksi Kronis atau yang sering disebut dengan PPOK. Nah, di dalam materi tersebut terdapat materi-materi lain, yaitu definisi dan diagnosis yang akan disampaikan oleh Alin Apriani, patofisiologi yang akan disampaikan oleh Nida Nur Adawiyah, klasifikasi yang akan disampaikan oleh Widya Taswika, gejala dari PPOK yang akan dijelaskan oleh Amelia Pitrilani, terapi farmakologi yang akan dijelaskan oleh Camelia Ningrum, studi kasus yang akan dijelaskan oleh Tera Francisca Arista, dan KIE dan terapi non-farmakologi dari penyakit PPOK yang akan disampaikan oleh Resti Nur Oktaviani. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru karena terhalang pembekakan dan lendir atau dahak, sehingga penderita sulit bernapas. Sebagian besar penderita PPOK adalah orang-orang yang berusia atau perokok. Penderita penyakit ini memiliki resiko untuk mengalami penyakit jantung dan kanker paru-paru. Patofisiologi PPOK. Di sini radikal bebas di dalam tubuh bersama antioksidan di dalam tubuh itu tidak seimbang, sehingga partikel noksius yang terhirup yang menyebabkan 3, yaitu pembesaran kelenjar mukosa bronkus yang menyebabkan bronkitis kronik, dan yang kedua pelebaran rongga udara bronkeolus yang bisa menyebabkan emfisema melalui penurunan daya regang elastis paru-paru. Dan yang ketiga yaitu bisa mengendap di lapisan mukus bronkus yang bisa menghambat aktivitas silia. Kemudian terjadinya iritasi sel mukosa sehingga produksi mukosa berlebih dan menyebabkan infeksi serta menghambat penyembuhan. Selanjutnya, klasifikasi yang pertama PPOK ringan, diantaranya dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa sputum, sesak napas 0-1 derajat, spirometri postbronchodilator menunjukkan hasil rasio FFV1 atau FVC 70% dan nilai FFV1 lebih dari 80% dari nilai prediksi. Yang kedua, PPOK sedang, diantaranya dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa sputum, sesak napas dengan derajat 2 yang timbul saat beraktivitas, spirometri rasio FFV1 atau FVC 70% dengan perkiraan nilai FFV1 di antara 50-80% dari nilai prediksi. Yang ketiga, PPOK berat, diantaranya sesak napas derajat 3-4 dengan gagal napas kronik, sering eksaserbasi, komplikasi korpulmonal atau gagal jantung kanan, spirometri rasio FFV1 atau FVC 70% dan nilai menunjukkan FFV1 di antara 30-50% dari nilai prediksi. Sebagian besar penderita PPOK adalah orang-orang yang berusia paruh baya dan perokok. Penderita penyakit ini risiko untuk mengalami penyakit jantung dan kanker paru-paru. Berdasarkan bagian paru yang mengalami kerusakan, penyakit paru obstruksi kronis dapat dibagi menjadi 2, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Kedua jenis ini berkembang secara perlahan. Pada bronkitis kronis, kerusakan terjadi pada saluran bronkus, sedangkan pada emfisema, kerusakan terjadi pada bagian kantong udara atau alveolus. Baik bronkitis kronis maupun emfisema umumnya tidak menunjukkan gejala-gejala khusus pada tahap awal. Gejala kedua penyakit ini akan disebut sebagai PPOK. Baru muncul ketika sudah menjadi kerusakan yang signifikan pada paru-paru, umumnya dalam waktu bertahun-tahun. Contoh gejala PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis diantaranya adalah yang ke-1, batuk kronik atau batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, nafas sering tersenggal-senggal terutama saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengi atau sesak nafas atau disertai bunyi. Yang keempat, lemas. Yang kelima, rasa berat di dada atau nyeri di bagian dada.
Yang keenam, penurunan berat badan. Yang ketujuh, kaki atau pergelangan kaki atau tungkai menjadi bengkak. Yang kedelapan, bibir atau kuku jari berwarna biru. Diagnosis dibagi menjadi dua, yaitu gambaran klinis dan pemeriksaan penunjang. Pada gambaran klinis, anamnesia. Pada anamnesia, pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK biasanya datang dengan kombinasi gejala dari bronkitis, emfisema, dan asma. Gejalanya batuk yang biasanya lebih berat pada pagi hari. Pada pemeriksaan fisik, pada PPOK, fase awal umumnya normal atau hanya menunjang ekspirasi yang memanjang. Pemeriksaan fisik akan semakin bervariasi sesuai dengan tingkat keparuan PPOK dan semakin bermakna pada PPOK. Pada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan rutin bioindikator yang diberikan secara tunggal atau kombinasi sesuai dengan klasifikasi derajat beratnya penyakit. Pemeriksaan khusus dapat digunakan untuk prediksi tingkat keparuan dan serangan akut dari PPOK. Selanjutnya yaitu terapi farmakologis. Terapi farmakologis yang mungkin bermanfaat untuk pasien PPOK adalah golongan bronkodilator, golongan antiinflamasi, golongan antibiotik, dan golongan mukolitik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada golongan bronkodilator. Nah, golongan bronkodilator ini bekerja dengan mengubah tonus otot polos pada saluran pernafasan dan meningkatkan refleks bronkodilatasi pada aliran ekspirasi dibandingkan dengan mengubah elastisitas paru. Ada 3 jenis obat bronkodilator yang umum digunakan, di antaranya antikolinergik, agonis beta-2, dan metilsantin. Contoh dari antikolinergik adalah ipratropium dan glikopironium. Contoh dari agonis beta-2 yaitu salmeterol, salbutamol, dan terbutalin. Sedangkan contoh dari golongan metilsantin adalah tiofilin dan aminofilin. Golongan yang kedua yaitu golongan antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini digunakan bila terjadi eksaserbasi akut dalam bentuk oral atau injeksi intravena. Nah, eksaserbasi ini merupakan kondisi di mana gejala PPOK seseorang menjadi memburuk. Nah, antiinflamasi ini berfungsi untuk menekan inflamasi yang terjadi. Dipilih golongan metilprednisolon. Golongan yang ketiga yaitu antibiotik. Antibiotik hanya diberikan bila terdapat infeksi. Antibiotik yang digunakan, lini pertama yaitu amoxicillin dan macrolid. Sedangkan lini keduanya, amoxicillin dan asam clavulanat, dan cefalosporin dan quinolone. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan mukolitik. Golongan mukolitik ini hanya diberikan terutama pada eksaserbasi akut karena akan mempercepat perbaikan eksaserbasi terutama pada bronkitis kronik dengan sputum dan viskus. Lalu, mukolitik ini juga dapat mengurangi eksaserbasi pada PPOK bronkitis kronik, tetapi tidak dianjurkan sebagai pemberian rutin. Selanjutnya terapi non-farmakologi. Di sini ada edukasi, nutrisi, rehabilitas, dan terapi oksigen. Yang pertama, edukasi. Edukasi diutamakan agar pasien berhenti merokok. Selain itu juga dijelaskan tentang jenis obat yang dikonsumsi, cara penggunaan, waktu, dan dosis pemakaian obat yang tepat. Yang kedua, nutrisi. Malnutrisi merupakan hal yang sering terjadi pada PPOK. Malnutrisi pada pasien PPOK sangat erat kaitannya dengan penurunan fungsi paru, penurunan kapasitas aktivitas fisik, dan tingginya angka molaritas. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang tepat merupakan bagian dari terapi pada pasien PPOK. Yang ketiga, rehabilitas. Rehabilitas ditunjukkan untuk memperbaiki gejala sesak napas dan toleransi aktivitas fisik. Yang terakhir, terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan oksigenase seluler dan mencegah kerusakan sel baik di otot maupun organ-organ lainnya. Berikut ada contoh kasusnya. Hanifa berusia 4 tahun memiliki keluhan batuk berdahak 2 bulan berturut-turut. Dengan warna dahak yaitu kehijauan, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan disertai darah 2 hari yang lalu. Dokter memberikan resep sebagai berikut: Ambroxol sirup 3 kali 1 sendok teh, Cefadroxil sirup
3 kali 1 sendok teh, dexamethasone 3 kali setengah tablet, vitamin C 2 kali 1 tablet. Untuk analisis swabnya, subjektif, batuk berdahak 2 bulan berturut-turut, dahak berwarna kehijauan, sesak nafas, dan sakit tenggorokan, batuk berdarah 2 hari yang lalu. Untuk objektif tidak ada. Untuk asesmen, ambroxol sirup yaitu untuk mengurangi eksaserbasi pada bronkitis kronik. Cefadoxil sirup yaitu antibiotik lini 2 yang diberikan untuk mengatasi infeksi. Dexamethasone untuk menekan inflamasi yang terjadi, dan vitamin C sebagai antioksidan. Untuk planningnya yaitu pasien harus istirahat teratur, perbanyak konsumsi air putih, dan makan makanan bergizi. Untuk selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi pasien. Untuk topik perawatan PPOK di rumah, subtopik pengertian PPOK, penyebab PPOK, tanda dan gejala PPOK, perawatan PPOK di rumah. Waktunya pukul 9 sampai 9.30 hari Rabu tanggal 29 Oktober 2020. Tempatnya di rumah Tuan A. Sasarannya keluarga Tuan A, penyuluh kelompok 6 PPOK. Untuk tujuan umum, setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 1 kali 45 menit, keluarga Tuan A dapat memahami tentang PPOK dan cara perawatannya di rumah. Tujuan khususnya, keluarga mampu menyebutkan kembali pengertian PPOK, keluarga mampu menyebutkan kembali penyebab PPOK, keluarga mampu menyebutkan kembali tanda dan gejala PPOK, keluarga mampu mendemonstrasikan cara perawatan PPOK di rumah. Untuk metodenya menggunakan ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.